di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zakaria Agus, kelas A2 pagi, NIM 1910416900. Makul Manajemen Pemasaran 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Jawaban bagian A. Ya, saya selalu hadir karena saya ingin sungguh-sungguh belajar dan memahami pelajaran atau materi manajemen pemasaran lanjutan. Nomor 2, saya hadir sebanyak 14 kali pertemuan atau penuh. Nomor 3, belajar dan memahami materi yang telah diberikan dosen kepada saya. Manfaat yang saya peroleh mempelajari manajemen pemasaran lanjutan adalah saya banyak mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan tentang materi yang mempelajari manajemen pemasaran lanjutan yang diberikan dosen kepada saya. Nomor 4, tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen selama kuliah daring berupa meringkas dan membuat persentase dari menonton video dari YouTube. Nomor 4, kesan yang saya dapatkan selama kuliah daring, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang manajemen pemasaran lanjutan, meskipun sulit untuk memahami materi yang diberikan melalui YouTube. Ada beberapa orang yang mudah memahami penjelasannya melalui YouTube, dan ada juga yang susah untuk memahaminya. Jawaban bagian B. 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawab, menurut Kotler 1991 279, saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu pemindahan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Strategi distribusi intensif. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dengan pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Kelebihan memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, barang jadi pasaran jadi konsumen kurang minatnya. Strategi distribusi selektif. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihan, distributor yang berfokus pada penjual eceran yang memiliki permintaan produk yang lebih, atau tokoh tersebut memiliki karyawan yang pandai menjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusinya selektif pada produknya tersebut. Strategi distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihan, produk terlihat mewah. Kekurangan, akses produk sangat terbatas. Nomor 2, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan
kekurangan Indonesia dalam menghadapinya? Jawab, risiko atau hambatan dalam persaingan global yang akan dihadapi ialah perbedaan ekonomi, politik, perbedaan sistem ekonomi, perbedaan sistem ilegal, implikasi untuk bisnis. Yang A, perbedaan ekonomi politik, di mana di setiap negara memiliki politik yang berbeda, seperti demokrasi, komunis, liberal. Jadi, sebelum kita masuk di suatu negara untuk melakukan kegiatan bisnis, kita harus mengetahui sistem politik negara tersebut. Yang B, perbedaan sistem ekonomi ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu kita harus tahu kegiatan ekonomi apa yang kita pilih di suatu negara tersebut. Apakah ekonomi pasar, ekonomi komando, atau ekonomi campuran, agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Yang C, perbedaan sistem legal, di mana kita harus tahu hukum atau aturan yang berlaku di suatu negara. Yang D, implikasi untuk bisnis, di mana kita harus tahu daya tarik dan isu etika yang ada di suatu negara. Kelebihan Indonesia yaitu Indonesia memiliki pasar dan konsumen yang banyak, sehingga membuat para produsen baik dari dalam dan luar negeri ini merupakan peluang bisnis yang sangat baik bagi mereka. Kelemahan Indonesia yaitu Indonesia masih ketergantungan dengan produk buatan luar negeri, padahal kualitas dan harga tidak jauh beda dengan produk yang dibuat oleh produsen dalam negeri, sehingga membuat produsen di Indonesia kalah saing dengan produk luar. Nomor 3, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya, serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Jawab, bauran pemasaran. Menurut Marius P. Anggipora tahun 1999, marketing mix adalah perangkat variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Menurut Pandi Tijiptono 2004, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Jerome MC Katri dalam Pandi Tijiptono 2004 memutuskan bauran pemasaran menjadi 4P, produk, price, promotion, dan play. Menurut Jerome MC Katri dalam Pandi Tijiptono 2004 memutuskan bauran pemasaran menjadi 4P. Yang pertama, produk. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang B, harga atau price. Berkenan dengan kebijakan, strategi, dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang C, saluran distribusi atau price merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan.
tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk yang promosi atau promotion, meliputi berbagai metode yaitu iklan, promosi, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Bauran promosi menurut Kotler dan Gary dalam Alexander Sindoro tahun 2000, bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasaran menurut Basu Swastha dalam Marius P. Agipora 1999. Promotional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, alat promosi lainnya yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Faktor dalam menentukan bauran promosi yaitu yang A, produk pasar, perusahaan, barang, konsumen. Biasanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk iklan, menyusun promosi penjualan perorangan, dan kemudian hubungan masyarakat. Yang dua, perusahaan barang industri menyediakan dana lebih banyak untuk menjual perorangan diikuti dengan promosi penjualan, iklan, dan hubungan masyarakat. Yang B, strategi dorong atau tarik. Strategi dorong push strategi merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Yang kedua, strategi tarik atau pull strategi merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. Yang C, kesiapan pembeli. Pengaruh dari alat promosi itu bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Iklan dan hubungan masyarakat memegang peran utama dalam tahap kesadaran dan pengetahuan. Yang 4, pemasaran online terdiri dari online market atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Online retail atau Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta cashback, ADS, Kaskus, Rumah 123, lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawab, penyelenggaraan marketplace promosi situasinya agar banyak calon penjualan dan pembeli mendaftar sebagai anggota, atau biasanya pendaftarannya secara gratis. Yang B, calon penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli secara online di situs marketplace tersebut. C, pembayaran transaksi melalui rekening pemilik marketplace di mana memiliki marketplace sekaligus menjamin transaksi jual beli tersebut berlangsung aman melalui sistem online. 5, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawab, profil usaha UMKM yang dimiliki yaitu penjualan gorengan, di mana di Jalan Elang Raya terdapat penjualan gorengan yang cukup ramai. Nama penjualan Bapak Senyum
berjualan gorengan di lokasi tersebut. Baru 9 bulan. Gorengan yang dijual itu beraneka macam gorengan. Terdapat tempe, tahu, risol, bakwan, singkong, cireng, ubi, pisang, ancom. Harga per satuannya 1.000. Jawaban bagian C. Video 8. Dari kedua video yang sudah saya tonton bahwa kedua menyampaikan materi tentang marketing mix. Marketing mix adalah istilah yang cukup dikenal oleh pembisnis. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang terjadi di beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggannya. Makna yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah kita bisa mengenal marketing. Tujuan kita juga harus tahu cara mengeluarkan produk dan memilih produk yang tepat di waktu dan tempat yang tepat serta dengan harga yang tepat. Manfaat dan wawasan dari menonton video tersebut menambah pengetahuan tentang marketing dan memberi ilmu yang baru. Kedua, judul video 8. Headline rahasia jualan dengan kopi. Market cost akan setia budi. Menjelaskan atau membahas kepentingan diri sendiri. Makna bagaimana cara kita menjelaskan atau merahasiakan usaha yang sedang kita jalankan. Wawasan dan pengetahuan dari menonton video. Dari video yang saya tonton dapat memberikan pengetahuan cara berusaha dalam menjual suatu produk atau barang. Video 9. Judul video 4DX atau 4 Displays of Exclusive, yang menjelaskan banyak orang yang tidak punya goal yang smart tetapi tidak memiliki rencana tindakan yang detail dan teratur. Maknanya banyak orang yang memiliki rencana tetapi tidak memiliki scoreboard untuk memantau pelaksanaan dan hasilnya. Wawasan dan pengetahuan yang saya dapatkan dari menonton video di atas, kita bisa memahami cara berusaha yang baik dengan kualitas terbaik. Baik, sekian dulu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.